nggak ikut deh. Kenapa? Saya mau jagain teman-teman nih supaya makannya sehat. Nah, iya begitu dong, itu namanya bagus. Ya, Ustaz. Saya nanya mau kemana terserah Pak Ustadz deh. Iya, kan tadi saya udah bilang. Itu. Udah lo terima dulu. Ah, nggak mau ah. Lah gimana? Masa makan ke telur doang? Mendingan makan di rumah tadi. Ah, lo nggak ada terima kasihnya lo. Makan di rumah apaan lo? Mana? Ambil lauknya. Iya. Wah, bekawan sama dia mah enak. Iya. Kurang apa lagi dia bagus. Ayam lagi dikasih enak gimana kita temennya ya? Hidungnya masih panas. Bawa piring ya. Ini makanan bergizi. Santapan. Protein, Protein. produser, Produser. intro, numpuk di dalam. Bikin PH dong berarti. Asik. Pisahin. Pokoknya nih kalau siap mantap. Oh, kan main. Oh, nyendoknya dikit-dikit loh, pada. Pada nambah. Nanti. Hah? Nggak sekarang kan belum. Iya. Belum. Nah, itu bagus. Sip. Aduh. Wah. Iya. Iya. Kecil itu. Enggak, pasti ntar ada lagi kali. Ini kan telur nih, bentar lagi ayamnya nih. Habis ayamnya Tungguin sini. Asik. Emang kudu digituin ya. iya. Kecil-kecil nggak apa-apa di iya. Apa? Sarang. Buat cuci tangan. Oh iya. Sehatan. Mau lagi? Sini. Mau dong. Udah habis. Gitu. Ayamnya? Ayamnya mana? Ya itu kan ini biangnya ayam. Bilangnya ayam bang. Nggak ada lagi. Kita udah ngagul-ngagul ya? Iya. Ninggin-ninggin dia. Telur dimutilasi. Motivasi. Mutilasi maksud lu? Dipotong Lah lu kecil. harus bersyukur dong. Ah. Emang ini makanannya segini. Ya mau tapi diapain kan lagi? nggak selayaknya bang. Masa Belum. buka pakai salam. Nggak salah apa ya Pak Ustadz nih? Udah siap-siap aja nih mau buka. Ini orang-orang yang tidak pernah ini nih berkusur. Bersyukur. Nah itu maksudnya Pak Ustadz. Kasih makanan ini nggak mau marah-marah sama saya. Kalau memang ini dihadiahin dari Komeng, ambil. Ente kan nggak keluar duit apa-apa. Ya kagak, emang diundang sama dia. Kalau diundang mah terima aja. Tuh. Ya ilah, palingan di masjid. Dapat kolak. Cakepan tempat aneh juga Tuh, masjidnya. kan? Diundang kebangetan. Oh begini zolim ya teman. Kemarin si Adul sama istrinya zolim sama keluarganya. Lebih berat ke ayam daripada ke istrinya. Bayangin coba, masa beratan ayam daripada istrinya? Oh, ya, istrinya. Iya. Istrinya aja 3 lantai. Maksudnya dia kenapa terlalu condong ke ayam? Iya kan? Ya ini juga saya mau beli banyak karena ayam-ayam dia kan saya yang ngurus. Semua biayanya tinggi Pak Ustadz. Kalau cuma mau ngandelin dia makan enak mah jadi ayam aja. Ente gimana sih? Ayam dikasih makanan bergizi. Sementara teman-teman ente lihat tuh sampai ya Allah modelnya aja kayak begini Anda udah nggak tega deh bilangnya. Kita harus adil dong. Iya kan? Apalagi ya ini termasuk berbuat baik sama teman sendiri. Dan teman-teman ente ini kan bukan orang-orang jahat. Ini orang-orang baik. Ada dalam satu keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa makanan kita itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang bertakwa. Karena kalau orang-orang yang ahli ini puasa, ya kan, ibadah, taat, dia kalau dikasih makanan dia akan memuji Allah. Ayam juga dikasih makan bagus, tapi secukupnya aja. Itu kan buat orang-orang bertakwa. Iya. Kita kan bertakwa bang. Takwa mana? Yang buktinya saya berpuasa. Takol. Ini kan rajin, 5 waktunya
terjaga semua. Ikut-ikut orang. Ya kan awalnya begitu. Dikatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ini kadang-kadang nih nanti nih kita kalau nggak adil sama teman atau berbuat zalim, istilahnya az-zulmu lil ghair, ya kan? Atau zulmul abdi li ghairihi min makhluqatihi, ya nanti mungkin aja ya Allah Subhanahu wa taala akan hukum kita. Ya karena bukan Allah yang zolimin kita, sungguhnya kita sendiri yang zolimin diri kita sendiri. Ya ente nggak adil begini, berbuat yang tidak pantas lah, masa teman dikasih telur sama kobokan doang. Satu jadi 5 Pak Ustadz. Buahnya putih bener. Untung dibelah 5, coba kalau dibelah 7, lebih tipis dari Siratal Mustaqim. Ini belah 5 Ustaz. Daripada belah tengah lo nggak bisa. Udah dah, saya juga tadinya mau ngontrol kali-kali aja makanan di sini lebih bagus. Saya nggak ke masjid deh. Makan dulu di sini, nggak jadi lagi. Ini saya beli kolaknya deh. Ya deh, Ustaz, saya nggak ikut deh. Kenapa? Saya mau jagain teman-teman nih supaya makannya sehat. Iya begitu dong, itu namanya bagus. Ya Ustaz, saya nanya mau kemana terserah Pak Ustaz deh. Iya, kan tadi saya udah bilang. Assalamualaikum. Udah lo terima dulu. Hah? Nggak mau ah. Lah gimana? Masa makan ke telur doang? Mendingan makan di rumah tadi. Lo nggak ada terima kasihnya lo. Makan di rumah apaan lo? Iya dong. Kemarin diundang makan buka puasa, dapatnya cuma telur sedikit-dikit. Ya, apaan begitu? Kalau ini kan ayam dong. Tapi muka lu biasa aja, jangan nyamain ayam gua dong. Sama-sama aja gua. Adung begini muka gua. Oh iya. Ngomong-ngomong masih Adul kagak undang. Nah ini kita nungguin Adul. Oh iya. Mari. Masa nggak diundang? Kalau komen nggak diundang ya? Enggak, ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry telat. Waduh. Mogok. Mobil mogok ya? Mobil mogok. Istri saya mogok. Kita baru baikan nih Pak. Kita baru baikan nih Pak. Ya, silakan ayang duduk. Mama duduk. Kita kan nggak boleh dekat-dekat. Lagi puasa. Wah. Lihat. Nggak disangka nggak diduga ya Ma ya. Si Mono yang lemat-lemat gitu kasih makan kita. Luang komen nggak? Bayangin ah. Lemat-lematnya jangan ditegesin dulu. Katanya buka puasa sama Bang Komeng cuma dikasih gituan doang. Belum. Cacak jadi. Cacak. Iya. Ini baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini mantap. Pakai ayam. Dia datang. Ayam 2. Nih, mendingan dia dong. Kenapa? Jadi orang, bukannya ke ayam. Nah, gue cikal bakal ayam. Apaan? Cikal bakal ayam. Ya tapi satu jadi 5, gimana ceritanya? Itu kebersamaan. Bersamaan kayak begini. Tahu untung saya nggak ikut tuh. Saya ikut kasihan Bang. Mereka nggak kebagian habis. Kasihan juga orang pada ketiban. Ayam korek dikit. Mama tapi ini masaknya mateng kan? Saya ini jangan masak loh. Boleh saya ngendus-ngendus? Oh, Ini mateng nih Mono. Masa sih? ya. Mama nggak usah ini dah. Ini udah pasti. Ayam boiler sama ayam. Ih, Ceklak. mana? Apa mah? Ini nggak mateng nih Mon. Apaan mateng? Ini darahnya tuh Mon. Tuh di lehernya tuh. Tuh. Iya, ih. Kecoplok. Aduh, mesti dibawa ke Taylor nih. Ini ada darahnya nih Mon. Jorok nih, nggak mateng itu. Ih, Mono. Ini darah semua. Tuh lihat. Ayam. Ini mah haram nih. Haram nih, Mon. Saya nggak makan deh, Papa. Saya nggak makan deh. Hah? Papa, ini sudah dipastikan haram, Pak. Udah. Ayam lu ada darahnya, Mon. Haram nih. Gimana sih lu? Gimana nih? Udah kasih.
Iya, yang kita anggap kita undang ya. Iya. Itu. Nenek. Kalau haram-haram kasih dia aja. Sebagai orang yang nggak diundang, pantasnya makan seperti ini. Assalamualaikum. Ada lagi kan ya? Salam. Pak Woi. Ustadz. Udah siap-siap nih. Iya, Ustadz. Mau membatalkan puasa. Mau buka. Iya. Rezeki Pak Ustadz. Fasting Saya nggak break bawa ya? apa-apa. Iya, Iya, karena bener. saya sering berbagi waktu buka kemarin. Jadi akhirnya saya dapat ayam 2 Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itulah Pak Ustadz, kalau orang baik tuh ya seperti itu. Enggak gitu, Pak Ustadz. Kok nggak gitu, emang begitu. Orang kalau banyak kebaikannya kayak gini. Agak itu tahu nggak sebabnya kita bagi? Tuh ayam ada darahnya, haram. Makanya kita bagi ke dia. Yang mutusin siapa? Kita. Bukan mutusin, Papa. Tapi saya bilang kalau yang ada darahnya, binatang yang sudah dimasak itu haram. Ya kan, Pak Ustadz? Tuh nih Pak Ustadz pakarnya nih. Iya, Mama hebat. Hebat dong, Mama kan jago Jadi masak. begini ya. Darah itu memang najis. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian apa? Ya, bangkai, darah, dan disebut juga di situ lahmul khinzir, daging babi. Itu yang disebut dalam ayat. Berarti darah memang disebut sebagai sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Satu. Lalu darah mana yang haram? Darah kotor. Tobi sekarang diganti namanya. Jadi darah ya menurut fuqaha yang najis itu adalah adamul muraq. Apa itu? Darah di waktu disembelih di lehernya. Seret bismillahirrahmanirrahim. Ya, keluar darahnya. Itu yang disebut adamul muraq. Atau damul muraq ya. Darah yang terpancar. Dia menyemprot biasanya. Srot. Karena mesinnya bagus gitu. Ya benar juga kan dari jantungnya tuh ayam, ya kan? Keluar. Adapun ya darah yang tersisa setelah penyembelihan. Ya, saya baca satu pendapat diantaranya adalah Imam Ahmad bahwa adam ba'da dzabhi adalah sesuatu yang bisa dimakan atau laisa binajis, dia bukan najis. Misalnya nih, kelemahan kita beli ati di dalamnya masih ada darah. Kita udah rebus, kita udah makan, kita udah usahakan untuk mencuci dengan bersih, tapi kemudian masih tersisa. Itu menjadi rahmat buat kita dan nggak usah khawatir bahwa makanan ini adalah makanan yang halal. Kita buka, ternyata di bagian dalamnya tuh masih ada. Ini namanya baqiyat adam, sisa darah, tapi bukan adamul muraq. Darah yang memang ada pada bagian tubuh. Dari hewan yang kita sembelih. Ontak kah? Kerbau kah? Sapi kah? Ya kan? Ayam kah? Sama. Gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu yang keluar waktu disembelih dan itu dikumpulkan. Ya kan? Kemudian dimasak seperti sebagian daerah di negeri ini masih memakannya, masih mengkonsumsinya. Itu adalah sesuatu yang haram. Misalnya tukang bakso, bikin bakso. Bikin bakso. Dari daging yang misalnya. Tapi kadang-kadang tukang bakso bisa juga bikin layangan mungkin. Iya. Nggak ada yang larang juga. Ya kan? Jadi bikin bakso, daging diambil langsung. Ya kan? Bersih langsung dimasukin ke gilingan. Ada masih tersisa di dalamnya, tapi bukan damul muraq. Ya itu. Mudah-mudahan sesuatu yang dimaafkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena darah yang terpancar ini takut, kekhawatirannya mungkin hikmahnya. Orang tuh kalau makan sesuatu itu akan mensifati sesuatu itu. Ya, na'udzubillah waliyadzubillahi min Dalik. Oke deh, begitu ya. Udah. Jadi Ya, Pak Ustadz. keputusannya itu halal. Ya halal, mau dimatengin lagi juga boleh. Kalau dia memang mungkin karena kurang matang atau kurang bersih, memang sebagusnya sih dicuci bersih. Digoreng lagi mungkin. Ini digoreng 2-3 hari lagi juga insya Allah. Ya. Ya. Yuk. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Apaan? Halal, Mon. Enak aja, mendingan gue buka di rumah.